Iya, balik lagi. Jadi dibebaskan. Kalian itu mau semester berapa? Kalian kan mengikuti minat kalian kan. Nah, minat kalian itu kan bisa muncul entah di semester berapa, ya kan? Ya mungkin kalau misalkan untuk maba karena masih semester 1, ya kalau bisa ya FAWI. Itu kan pas peradilan itu kan emang udah ada presentasi dari UKM kan. Nah itu emang di situ aku nggak tertarik sama sekali sebenarnya. Di situ aku nggak tertarik sama sekali mau ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan kembali lagi di Potlau, Podcastnya Anak Lau. Nah, kali ini kita kan wajah baru ya Kak Namira di sini. Boleh kali ya kita perkenalan biar teman-teman yang nonton ini bisa kenal sama kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namira, Akademik Lembaga Media Informasi dan Propaganda, dan partner saya. Dan aku Bunga Lestari Santoso dari Akademi Lembaga Media Informasi dan Propaganda. Oke. Nah, kemarin kan kita udah bikin Potlau ya Kak. Kita throwback dulu kali ya. Boleh throwback dulu ya. Kemarin tuh Potlaunya kita tentang transisi SMA ke perkuliahan ya. Nah, kita sebagai maba ini pastinya kayak nonton itu juga kayak iya ya inget SMA nih, ikut organisasi, kayak ekstrakurikuler juga kan. Benar banget. Nah, tentunya dari transisi dari SMA ke perkuliahan itu di perkuliahan ini kita juga butuh kayak yang mewadahi untuk memfasilitasi hal tersebut kan. Betul. Kayak ekskul di kuliah apa ya? Iya. Jadi mungkin karena kita banyak pertanyaan nih sebagai maba 24, kita langsung aja nggak sih nanya-nanya nih ke narasumber hari ini. ya, karena teman-teman tuh pasti bingung kan, banyak pertanyaan, dan untuk menjawab pertanyaan itu kita mengundang narasumber yang hebat dan expert dalam hal itu tentunya. Jadi mungkin bisa langsung saja Bunga ya. Iya, boleh kasih silakan perkenalan dulu. Oke, mungkin dari aku dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Ryan Syahbana. Aku di sini diamani sebagai Kepala Departemen Kreasi Mahasiswa. Aku Nazwa Sofia, biasanya dipanggil Via. Aku diamanahi di sini sebagai Sekretaris Departemen Kreasi Mahasiswa. Oke. Halo Bang Ryan dan Kak Via. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Baik. Oke. Jadi tujuan kami mengundang Kakak sini untuk membahas mengenai tema kita kali ini ya. Ya, temanya yaitu UKM sebagai sarana pengembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Nah, karena kita dikasih kesempatan nih buat ngobrol sama langsung dari Kepala Departemen dan Sekretaris ya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol karena kita banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab nih karena kita baru masuk ke FK sih ya. Iya. Oke Kak, jadi untuk membahas UKM, jadi sebenarnya UKM itu apa sih Kak sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Oh iya, dan kenapa sih UKM itu penting buat mahasiswa dan terkhusus buat maba 24? Oke. Silakan Kak. Siapa nih? Kepala departemennya dulu deh. Oke, ya mungkin. Ya, jadi UKM itu adalah salah satu organisasi dalam keluarga mahasiswa, dalam keluarga mahasiswa UI, yang mana di sini aku sendiri sebagai Kadep Krema dan Via sebagai Sekdep Krema, kita itu menaungi UKM di tingkat fakultas. Nah gitu. Jadi emang UKM sendiri itu ada di tingkat fakultas, ada di tingkat universitas. Kebetulan kalau di sini kami menaunginya UKM di tingkat fakultas. Nah, UKM itu apa sih sebenarnya? UKM itu adalah salah satu organisasi yang bertugas untuk mengaktualisasi minat dan bakat yang ada pada mahasiswa, yang pastinya bidangnya itu macam-macam lah gitu. Mungkin bidangnya bisa olahraga, bisa seni, bisa kreativitas, terkait hal itulah, yang mana pastinya nggak akan didapat kalau cuma di kelas doang deh. Oh iya. Akademik juga ada kan Kak? Akademik juga ada. Olahraga, seni juga gitu ya. Pokoknya ya terkhusus untuk bidang-bidang tertentu lah. Gitu. Tapi kan kalau di SMA ini kan ada eskul, kalau eskul kan mungkin kayak English Club gitu ya, pramuka. Tapi kan kalau di UKM ini lebih ke masuknya kemana gitu loh, ya lebih mempelajari apa sih Kak? Oke, kalau untuk UKM sendiri itu karena di tingkat fakultas, artinya kan ini kita di tingkat fakultas hukum, ya kan. Nah itu banyak sih macam-macamnya. Kalau misalkan di bidang akademik, ya yang pastinya UKM itu fokus di bidang hukum. Cuman ya di hukumnya itu ntar terbagi-bagi lagi, entah mungkin hukum pidana seperti peradilan semu, terus mungkin debat,
penulisan hukum, gitu FKPH, atau mungkin hukum internasional, SEL. Tapi nggak itu doang, nggak akademik doang, kita tetap aja ada olahraga, ada seni. Nah kalau seni sendiri itu ada musik sama sangga. Nah terus untuk yang olahraganya ada futsal sama basket di UKM Fakultas Hukum gitu. Oke. Jadi UKM ini kan gunanya untuk membentuk karakter dan keterampilan mahasiswa. Kak, itu sejauh ini sebenarnya UKM itu ngapain sih gitu? Peran yang lebih jelasnya gitu Iya. dari masing-masing UKM. Peran mungkin. UKM sendiri bisa. Dan peran UKM sendiri itu ya terbagi-bagi sama yang dibilang kayak Ryan tadi. Ada yang fokusnya ke akademik, ada yang fokusnya ke seni, ada yang fokusnya ke olahraga. Jadi di sini mahasiswa itu bebas memilih mana yang ia minati. Jadi ya gitulah. Gimana dulu? Yang Gimana tadi peran Iya, peran UKM? UKM mahasiswa, karena kayak kita maba-maba gitu kan, Kak. Kita juga sendiri maba. Kayak Ya mungkin sebenarnya lebih ke yang pasti soft skill itu pasti dapat. Soft skill itu pasti dapat, relasi itu juga pasti dapat dari UKM itu sendiri. Terus juga dalam UKM itu kan karena beda-beda, itu juga nggak ada peraturan yang mana mengatakan mahasiswa ini cuma boleh mengikuti satu UKM. Nah, gitu. Jadi emang mahasiswa ini dibebaskan untuk mengikuti boleh 2 UKM, boleh 3 UKM, karena ya memang itu untuk mengembangkan potensi, terus juga menyesuaikan dengan minat dan bakat mahasiswa gitu loh. Jadi ya emang peran UKM ini ya untuk itu tadi, mengaktualisasi apa yang ada di mahasiswa itu sendiri gitu. Yang mana pastinya kan nggak ada di dalam kelas kan, gitu. Jadi ya penting banget sebenarnya ikut UKM itu ya yang pertama pasti relasi itu pasti banget. Karena kalau nggak ikut organisasi pasti relasinya kebanyakan mungkin relasi pasti cuman di kelas doang. Atau mungkin pas ospek, pas pengenalan ospek doang. Nah itu yang pasti bikin lebih berwarna lah kalau misalkan ikut unit kegiatan mahasiswa. ini ya, Kak. Biar gak kosong-kosong banget lah ya Terus kuliahnya. aku juga punya pertanyaan yang aku bingungin banget nih dari waktu aku peradilan juga. Menurut kakak dari Kadep dan Sekdep ini, kalau misalkan ikut LKM tuh lebih cocok atau kayak dari semester berapa sih? Semester 1, semester 2 itu lebih cocok dengan? Soalnya aku sendiri kayak bingung, aku kapan ya joinnya gitu ya kan? Jujur. Kenapa? Ya, kita sebenarnya belum ikut UKM. Bagus dong. Iya kan, iya. Makanya di situ kita mencari jawaban. Bagus, kalau misalnya kalian belum ikut kan berarti bisa nanya-nanya kan? Iya, Kak. Masih bisa nanya-nanya. Ini masuk apa ya? Kemarin sempat masuk musik tapi kayaknya gimana ya? Pengen lihat teman-teman dulu nggak sih gimana masuknya? Jadi berharap jawaban banget sih. Saya dulu. Menurut aku selagi maba itu kan masih semester awal ya kan, masih banyak selonya, masih ya waktunya masih banyak lah. Masih slow gitu. Iya, menurutku ya semester awal itu sih yang kalian tuh harus explore banyak hal gitu. Aduh. Catatan nih. Catatan Tapi kan kalian kan jadi aklen. Nah, mungkin aku tambahin ya. Iya. Jadi sebenarnya semester berapa sih yang cocok banget buat ikut UKM? Itu sebenarnya nggak ada peraturan lagi. Iya, balik lagi. Jadi dibebaskan. Kalian itu mau semester berapa? Kalian kan mengikuti minat kalian kan. Nah, minat kalian itu kan bisa muncul entah di semester berapa, ya kan? Ya mungkin kalau misalkan untuk maba karena masih semester 1, ya kalau bisa ya coba-coba aja dulu. Coba-coba jangan 1 UKM aja. Kalau bisa minimal 2 lah. Minimal 2 UKM. Atau kan pasti nyangkut tuh. Maksudnya ada 1 UKM yang mungkin wah, ini UKM nyaman nih. Sesuai nih sama minat dan bakat aku gitu. Nah, sama kalian tuh juga harus tahu kalau di UKM itu ada yang namanya anggota, ada yang namanya pengurus, gitu. Jadi emang kalau kalian sebagai maba daftar UKM itu kalian nggak langsung jadi pengurus, kalian jadi anggota. Jadi emang kalian cuma dikasih untuk pengalaman aja lah. Maksudnya kayak UKM itu kayak ngapain sih?
Tapi di satu sisi juga kalian juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan mereka gitu. Cuman kalau untuk jadi pengurus itu biasanya di semester aku lupa ya, mungkin antara semester 2 atau semester 3 karena itu balik lagi ke UKM-nya masing-masing. Ya, periodisasi. Jadi kayak UKM ini bisa gak satu doang diikuti ya kak, jadi lebih fleksibel gitu untuk UKM-nya ya. Dan bisa kapan aja ya buat gabung ke UKM. Jadi pengen Iya, ikut bisa. UKM. Jadi Bisa kapan pendaftaran. aja. Aduh. Oke kak, Karena tadi udah disebutin nih, udah dari semester aja boleh ikut ya. Apa aja boleh. Jadi Mungkin karena tadi juga Kak Ryan udah nyebutin minimal pun 1 atau 2. Nah, kalau misalkan kita gabung ke UKM yang ada di FH ini, apa sih Kak keuntungannya gitu? Oke, keuntungan kalau misalkan kalian join di keuntungan UKM. utamanya gitu. Iya, pertama. Ini mungkin satu-satu aja kali ya maksudnya. Boleh. Kan ada banyak nih UKM, Iya, boleh, pasti, boleh. pasti kan beda-beda Ya, tuh, beda-beda. ya kan. Mungkin dari akademik dulu aja. Akademik Yang dulu aja. Yang pertama itu mungkin sale ya. Sale itu ya sebenarnya membahas tentang hukum pada umumnya, tapi lebih khususnya lagi sale itu membahas tentang hukum internasional. Sedangkan kalau FKPH sendiri itu mengupas tentang kepenulisan dan debat. Lalu untuk KPS itu membahas lebih hukum pidana ya Yan ya? Ya, hukum pidana. Nah, hukum pidana. Terus untuk yang seni itu ada sanggar terpidana yang nantinya itu bidangnya itu ada teater, Banyak tuh. nari, terus apalagi lukis. Nah, terus kalau musik ya musik pada umumnya. Ya. Kalau futsal dan Anak band. sepak bola, nah itu olahraga, basket juga olahraga seperti biasa. Nah, jadi Ikut turnamen lah ya gitu. Jadi itu sebenarnya kembali lagi ke minat dan bakat kalian lah. Maksudnya tetap ya pasti kalian pasti memilih juga lah. Maksudnya pasti memilih dulu. Baru gimana nih kembali ke diri kalian. Gimana cara kalian memanfaatkan UKM ini gitu. Yang pastinya ya UKM ini pasti memberikan sesuatu lah ke kalian. betul. Cuman ya itu balik lagi ke diri kalian. Gimana kalian memanfaatkan secara maksimal gimana UKM ini. Kalau misalkan kalian minat ke hukum internasional ya sale Ya. tempatnya. Kalau misalkan kalian mau di HTN ya mungkin FKPH paling mendekati. Itu tentang debat, terus kepenulisan hukum di FKPH pasti kalian dapat. Terus kalau misalkan mau peradilan semu, yaitu KPS. Itu peradilan semu tuh maksudnya ya kalian itu seakan-akan kayak peradilan beneran lah gitu. Nah itu pengalamannya bagus banget gitu. Dan pastinya mungkin kalau misalkan aku mungkin mau ngebahas tentang UKM yang akademik dulu ya. Itu pasti fungsinya itu bukan fungsi sih sebenarnya, lebih ke outputnya lah. Outputnya itu besar banget karena contohnya KPS. Itu kalian mungkin yang baru semester 1, semester 2, semester 3, bahkan semester 4 mungkin belum belajar tentang hukum acara pidana. Tapi kalian di situ udah langsung Praktek. Iya. Kalian praktek langsung di situ. Jadi memberikan pengalaman juga ya kak. jadi kalian itu udah satu langkah di depan lah Iya. dibanding yang lain. Jadi Betul. kalau misalkan kita ngomongin peran UKM, ya itu besar. Iya. Kadang praktek nih, nah ntar tinggal pas ada matkul tentang hukum acara pidana, ya udah tinggal ngulang doang. Iya, tinggal Karena udah ngulang. pernah praktek, gitu kan. Terus kalau FKPH kepenulisan hukum, ya udah itu maksudnya ya kalian udah tahu lah gimana cara kepenulisan hukum yang benar, gimana cara debat yang benar, dan itu pun juga bukan belajar doang, pasti ada prakteknya. Iya, benar. Dan nggak terbatas itu ya, maksudnya nggak cuma tentang akademik. Kalian masuk KPS FKPH atau sales sekalipun itu nggak cuman dapat akademiknya doang kok gitu. Karena kan banyak juga kan pasti mahasiswa yang emang ikut organisasi ini bukan mau nyari akademik, karena akademiknya mungkin udah dapat dari Kuliah. ya kan. Nah di situ kalian bisa dapat teman baru. Terus kan juga dari UKM itu ada divisinya kan banyak. Contohnya misalkan ada divisi PSDM, nah itu bisa kalian mungkin misalkan ada makrab, Iya, mini bonding, soccer gitu iya. kan. Nah itu kan nggak kalian dapetin tuh di tempat lain kan, organisasi kayak gitu. Cuman didapetin kalau ada organisasi. Gitu. Terus kalau sel hukum internasional, Iya kak, benar. ya, gitu. Baru-baru akademik ya masalahnya. Jadi kayak
secara gak langsung tuh kalian tuh membantu dalam perkuliahan gitu ya kak? Kayak Lebih gitu, iya dana selangkah tabungan. lebih depan lah bisa dari teman-teman yang gak ikut KM. Cuman ya itu balik lagi ke UKM mana yang kalian minati. Karena kalau misalkan kalau misalkan olahraga kan futsal dan sepak bola sama basket, ya itu pasti banyak dong mahasiswa yang masuk perkuliahan mungkin dulunya SMA suka main futsal, suka main basket, suka main bola. Nah itu kan butuh wadah kan berarti kan, butuh wadah untuk mahasiswa-mahasiswa yang meminati hal tersebut. Ya makanya harus ada UKM futsal dan sepak bola, basket. Dan sekarang kebetulan 2 UKM tersebut lagi lomba nih, lagi final malah di Universitas. Jadi kalau Dua-duanya misalkan lagi emang final. berminat ikut UKM olahraga tuh mantap banget lah. Iya. Lombanya juga sering kok. Terus untuk yang seninya, ya sebenarnya hampir mirip sama yang olahraga ya, karena itu balik lagi ke minat banget kan. Maksudnya emang kalau kalian emang suka main musik atau misalkan suka nari, lukis, ya itu masuk ke UKM seni gitu. Gini, gimana ya? Kayak speechless gitu lah. Kayak ternyata UKM bisa Banyak kan? Manfaatnya banyak banget. Kayak sendiri jadi nyesel gitu. Kenapa gak ikut ya? Nggak ikut ya, ternyata kayak Mungkin Masih belum terlambat Iya, kok. belum telat. Belum telat kok. Belum telat. ngomong dari tadi enaknya apa ya ini? kayak agak pegel gitu nggak sih. Mau makan nggak kak? Kebetulan kan masih pagi. Boleh. Lapar, belum makan. Mau makan. Kebetulan dari pagi belum makan. Iya. Nah, Kita punya mama mama iya mamanya. Biasanya suka nganterin makanan kalau Iya. lagi lapar ya. Dan ini masih pagi, enaknya bisa makan apa nih? Biasanya Identik dengan apa biasa kalau kita makan pagi-pagi tuh? ketoprak atau enggak bubur ayam. Bubur ayam. Bubur. Kak, tim bubur diaduk Apa nggak diaduk? Aku nggak diaduk. Nggak diaduk. Kalau Kak Pia, Iya. Nggak diaduk juga. Lagi kita. juga nggak diaduk. Oke. Kita nunggu. Suka kita yang rapih-rapih gitu, Iya. kita suka. Tapi kayak banyak perdebatan gitu loh Kak, kalau bubur diaduk sama Iya, nggak apalagi diaduk. kalau di Twitter udah. Nah, nggak apalah. Yang penting halal. Boleh kali kita panggil mamang-mamang Mamang ini. Medin MM. Kebetulan kayaknya bukan mamang-mamang. Oh, iya. Kita ada teteh. Boleh dong teteh. Bubur ayamnya 4. Nyam. Beratan ya teteh. Aduh, enak banget. Nggak usah repot-repot. Makasih ya Mbak. Terima kasih. Kasih. Cetek banget mangkoknya. Udah ada sambalnya segala loh. Lengkap ya. Ini buat sambil makan juga. Iya, boleh. Kita bincang-bincang santai. Nih, nunjukin makan juga. Makan dulu, cicip dulu lah kayaknya. Tipe lanjut. Kalian tipe ini nggak pakai sambal nggak? Kayaknya Pakai lah. Kalau itu selera. Tergantung ya. Nggak perlu tim-timan lah kalau itu. Enak nih. Gimana kak? Apalagi yang Apa- bawain apa karena teteh. faktor lapar aja ya? Cantik. Apa lagi? Ada lagi nih, datang lagi nih. Terima kasih teteh. I'm so proud. Oh iya cantik ya tetehnya. Godain. Banggain dong. Ini makan dulu apa gitu? Iya ya, bingung nih. Nggak apa sambil lanjut aja lah. Oke, dari tadi bahas UKM-nya kan kak. Jadi aku sendiri jadi kepo gitu loh. Dulu pas semester 1 pas semester 2 kakak ikut UKM nggak? Ikut. Tahu ya. Nggak ikut jadi Biar ada langsung experience-nya gitu. Mungkin dari aku dulu aja. ya boleh kak. Sambil makan aja. Nggak apa-apa, santai dulu. Jadi emang ya mungkin nih sekalian ngomongin mungkin aku dulu gimana sih, ngapain aja gitu, maksudnya organisasi apa sih yang ngikutin. Nah emang dulu itu ketika
Aduh, panjang nih kayaknya. Cerita aja Kak, aku siap nih. Dulu itu ketika aku masuk ke FHWI, itu kan pas peradilan itu kan emang udah ada presentasi dari UKM kan. Nah itu emang di situ aku nggak tertarik sama sekali sebenarnya. Di situ aku nggak tertarik sama sekali mau ikut apa, cuman adalah rasa FOMO sebenarnya. FOMO buat apa coba ya satu gitu. Cobain kali ya satu. Nah akhirnya dari banyaknya UKM itu aku mutusin buat daftar KPS waktu itu. Itu di semester 1 kayaknya. Semester 1. Lupa aku. Kayaknya di semester 1. Nah itu emang pengalamannya lumayan sih. Cuman emang secara pengalaman itu berbeda. Ketika aku di semester 1 terus beranjak ke semester 2 dan semester 3 karena emang ketika kita masih di semester 1 masuk ke UKM itu kita masih anggapannya itu perkenalan aja lah gitu. Kayak oh gini kegiatannya, oh gini loh kegiatan UKM, oh UKM ini ngapain aja sih gitu. Jadi tahu tuh di situ. Terus juga dapat temen juga kan, nambah banyak itu temen di situ. Nah terus makanya aku memutuskan untuk lanjut. Gitu. Jadi kan ketika aku di semester 1 itu aku masih jadi anggota kan. Terus barulah ada open recruitment lagi buat menjadi pengurus. Nah di situ aku lanjut. Jadi Lanjut tuh aku jadi pengurus. Enggak, ini kan semester 2 semester 3. Sekarang udah selesai periodenya. Udah beda. Udah beda Itu periode periode. sebelumnya lah. Periode sebelumnya itu aku sempat jadi pengurus di KPS jadinya. Nah itu banyak banget sih emang. Aku belum pernah ikut lem gitu. Aku belum pernah ikut lem. Ya, jadi emang dulu tuh fun fact deh. Jadi emang aku tuh anggapannya belajar tuh di UKM sebenarnya. Yang mana yang terkhusus KPS karena emang aku minatnya ke KPS pada saat itu. Nah itu mulailah mungkin ini salah satu output secara langsungnya nih. Kayak ini hasilnya nih gitu. Mungkin salah satunya di situ aku jadi tahu RAB itu apa. Terus jadi tahu term of reference itu pentingnya apa, terus term of reference itu apa gitu. Fungsi-fungsinya ya kelembagaan di situ aku dapet, relasi aku dapet. Terus kebetulan di situ aku juga jadi pengurus itu di bagian kajian. Ya, di bagian kajian. Nah, di situ juga jadinya aku ngundang-undang yang mantep-mantep lah. Nah, yang salah satu yang paling mantep lah menurut aku tuh materinya adalah waktu itu kita ngundang Pak Suparman Marzuki. Tahu nggak? Tahu. Dosen UI, dosen FH. Nah, dia kan mantan KY, mantan ketua KY. Nah, diceritain tuh pas dia jadi ketua KY itu ada apa aja. Itu kan wah itu seru banget karena itu bakal ngomongin hakim-hakim tuh gimana, kode etik hakim. Nah itu seru banget. Itu mungkin salah satu yang membekas lah, kayak itu salah satu output dari kegiatan KPS. Dan yang pastinya ya sekarang aku aktif di LEM pun juga karena belajar dari situ juga, dari UKM juga gitu. Jadi emang dari UKM sendiri tuh aku ikutnya KPS aja sih emang, karena pada saat itu minatnya emang ke KPS gitu. Mungkin dari kalau Bang Ryan, kalau Kakak gimana Kak? Jujur karena Ryan itu kan awalnya dari FOMO ya. Kalau aku awalnya itu dari kegabutan. Gabut. Jadi alasan masuk ada FOMO, ada Gabut. Karena kan maba. Apa ya kayak pengen explore gitu ya. Iya, pengen explore, terus bingung harus ngapain. Ya udah, waktu semester 2 kalau aku ikut FKPH. Tapi aku nggak sejauh Ryan nih. Ceritaku nggak sejauh Ryan. Jadi yang untuk jadi anggota FKPH sendiri itu ada yang namanya law school. Jadi law school itu sendiri kayak kita seminggu dapat materi tentang yang mana nih yang mau kita minati, kayak kepenulisan kah atau debat kah gitu. Di sana aku milihnya debat. Di debat aku ikutin materi law school itu selama seminggu, terus di akhir minggu itu
aku praktek debat sama orang-orang yang calon-calon anggota FKPH yang lain gitu. Dan yang isi materinya itu dari mantan anggota FKPH itu sendiri yang udah ngikutin banyak sekali perlombaan waktu di FHUI. Jadi kayaknya itu Iya, biar ikut bijak. pengalaman Ya, gitu. mungkin dari pengalaman kami ini ya kita bisa memastikan lah gitu. Kita bisa memastikan kalau output dari UKM itu pasti ada. Gitu. Oke. Ya, kita salah satu contohnya lah. Tuh, Contoh yang nyata sudah, ya, yang jadi- merasakan, oh gini loh UKM ternyata. Malah dulu emang aku nggak tertarik lem loh malah. Karena kan aku dulu nggak lem, Kok? Nggak aklen, nggak lem juga. fungsionaris ya. Cuman ya sebelum jadi fungsionaris itu aku UKM dulu, jadi pengurus di UKM dulu. Nah itu emang baru tertariknya pas di semester 3 itu kalau nggak salah. Di semester 3. Dan itu emang aku udah masuk ke UKM dulu untuk jadi pengurus. Barulah di situ tertarik untuk masuk lem. Gitu. Dan ternyata ya outputnya berasa sih. Udah ada pengalaman di UKM. Dari UKM. Nah, Jadi kalau dibandingin kayak UKM ini dengan kayak lem ini kak, dalam akademik ya, dalam perkuliahan, UKM ini katanya lebih fleksibel ya kak? Apa sama sibuknya dengan lem ini? Gimana kak? Kayak gitu. Tergantung nggak sih? tergantung, makanya ini tuh kembali lagi ke gimana cara kita memanfaatkan UKM tersebut. Bukan UKM tersebut lah, organisasi tersebut lah. Karena bisa UKM bisa lem juga kan tadi. Nah itu, karena kan kalau misalkan kalian ikut UKM, tapi kalian nggak aktif, ada kegiatan kalian nggak datang, kalian jadi pengurus tapi nggak mau mengurusi, kabur, ya sama aja kan maksudnya. Kalian cuma ikut UKM doang tapi kalian nggak dapet outputnya, nggak akan dapet. Iya. Karena itu baik Benar. lagi ke gimana kalian memanfaatkannya gitu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya apa? Sibuk atau Iya kayak gimana ya membagi Cara bagi waktunya gitu lebih antara sibuk pas UKM atau lemnya. Oh, Kalau sibuk UKM atau lem dibandingkan dengan perkuliahan gitu kak, kalau disamakan gitu. dibanding perkuliahan ya. Sebenarnya sama aja sih. sama Mau sih. UKM, mau lem itu sama aja. Gimana cara kalian manage waktunya aja gitu. Jadi kalau ada maba yang milih kayak mau ikut UKM tuh biar gak sibuk banget tuh, sebenarnya salah ya, karena sama-sama sibuk aja, tergantung. Gini sih, kalau misalkan kita ngomongin organisasi itu jangan dipikirkan kalau organisasi itu mengganggu perkuliahan. Iya, karena banyak yang mikir kayak gitu sebenarnya. Kak. Coba dulu gitu. Iya, kayak Coba dulu. pengen fokus kuliah aja lah, pengen fokus Ya. IPK gitu. Karena kan emang banyak aja kan, banyak mahasiswa mungkin yang beberapa mereka takut organisasi ini mengganggu perkuliahan mereka kan. Bener banget. Nah, kalau menurut aku ya itu balik lagi ke diri mereka masing-masing. Gimana kalian bisa memanage waktu dengan baik lah gitu. Dan ya emang setidaknya coba dulu lah gitu. Kalau misalkan emang ini kan beda-beda ya. Mungkin ada aja mahasiswa yang ternyata masuk UKM perkuliahan dia terganggu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya berarti emang Emang nggak bisa manage. mungkin ya. Iya, mungkin masih belajar. Tapi pasti ada kok tetap outputnya. Tapi sih kalau dari pandangan aku ya, kan kita udah ngikutin kayak organisasi gitu lah ya sebenarnya. Padahal kalau dari organisasi ini kan nambah relasi. Ada sangkut pautnya pada dari akademik juga. Karena dari kita ikut organisasi ini bisa kayak nanya, Namira punya nggak tugas dari dosen ini gitu ya kan? Bisa berbagi tugas lah ya padahal. Ah ya, mungkin aku ceritain lagi deh. Iya. Apa tuh, Pas Kak? pas dulu aku di KPS. Nah, dulu aku tuh di KPS pas semester 1 itu pas aku lupa ya UTS atau UAS. Itu aku bener-bener nanya terus ke cutting yang pengurus di KPS itu. Dulu tuh angkatan 20 dia, angkatan 20. Nah itu aku nanya dan mereka jelasinnya lebih enak malah dibanding dosen. Ya, mungkin dimana kalau dosen kan agak abstrak ya, mungkin kita tuh nggak bebas, nggak bisa sambil. Kalau ini kan aku bisa nanya sambil ngopi, sambil nongkrong, gitu, santai. gitu. Bener. Jadi gimana bang? Gini. Nah itu ya mungkin salah satu yang disebutkan tadi, salah satu contohnya relasi itu ya itu. Kalau di kelas kita nggak bakal kenal sama kating-kating yang mungkin udah melewati duluan gitu kan.
Benar. Mungkin salah satu contohnya. Ya, makasih Kak udah membagi pengalamannya. Dan aku mau nanya juga nih Kak, kan kalau maba yang masuk tuh ternyata dia lihat UKM kan, dia kan mengembangkan minat dan potensi dia. Tapi pas dia lihat tuh ternyata nggak ada yang cocok sama dia UKM-nya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa buat UKM gak sih Kak? Kayak Iya. membuat UKM itu bisa gak sih sebenarnya? Bisa. Bisa. Jawabannya bisa. Bisa guys. Gimana tuh? Gimana tuh caranya? Nah, gimana sih caranya? Pak Kadep. Bentar ya. Oke, jadi gimana caranya buat UKM? Itu kan Iya. pertanyaannya. Ini mungkin banyak mahasiswa yang mempertanyakan ini kan. Gimana sih cara buat UKM sebenarnya? Nah, sebenarnya itu nggak ribet kok bikin UKM itu. Ini aku ngomongin dalam ranah UKM fakultas ya, karena ya aku sendiri kan di fakultas gitu lah. Jadi aku menjelaskan gimana caranya bikin UKM di tingkat fakultas. Yang pertama itu kumpulin orang yang memiliki minat yang sama. Misalkan contoh apa yang nggak ada, badminton. Misalkan badminton deh. Misalkan di FH sendiri kan belum ada tuh UKM badminton. Nah, kalian tinggal kumpulin aja tuh yang memiliki minat yang sama dengan badminton. Jadi emang memiliki minat untuk bermain badminton lah gitu. Nah, di sini tetap ada batasan tapinya, tetap ada batasan. Kan dari tadi tuh banyak tuh akademik, seni, olahraga. Kan bingung juga nih sebenarnya ada batasan atau enggak gitu. Apa bebas-bebas aja terserah mau minatin yang mana. Nah, itu ada batasan. Jadi batasannya adalah asalkan tidak bertentangan dengan tujuan dari UI gitu. Oke. Jadi emang tetap berasaskan keislaman lah gitu. Nah, contohnya badminton misalkan. Nah, itu kalian tinggal kumpulin aja. Nah, minimal 10 orang. Jadi kalau misalkan kalian mau buat UKM, minimal kalian kumpulin 10 orang. Oh, Gitu. gitu. Jadi Minimal ya, minimal 10 orang. Minimal 10 orang. Kalau lebih ya bagus lah. Berarti peminatnya banyak nih ya kan. Minimal itu 10 orang, terus ntar tinggal dikoordinasin aja ke mungkin dari lem ya, dari kita juga bisa. Dari krema juga bisa, tinggal di koordinasin aja. Ntar pasti dari kami minta proposal. Nah, jadi mereka buat proposal mungkin tentang landasan-landasan, tujuan, struktur dan lain-lain lah. Ada ART lah. Salah satunya ada ART juga. Nah, makanya kenapa kami bilang kumpulin dulu aja 10 orang, terus bilang ke krema. Karena biar dari kremanya nanti bisa menjelaskan apa aja nih sebenarnya proposal yang harus diisi dari proposal itu harus ada apa aja. Tuh. Nah, terus masih lanjut nih. Ya, gimana? belum selesai. Misalkan proposal sudah selesai, udah jadi proposalnya. Ya udah tinggal diajukan aja ke lembaga eksekutif yang mana di sini krema kan untuk UKM. Nah, itu ntar dari krema tinggal memusyawarahkan lah bersama DPM pastinya. DPM fakultas juga pasti harus tahu. Memusyawarahkan tentang organisasi tersebut lah gitu. Memusyawarahkan organisasi tersebut, UKM yang akan dibuat, UKM baru yang akan dibuat, dimusyawarahkan. Habis itu dari kalau misalkan setuju akan ada UKM ini, ya udah dari lem nanti tinggal memberikan SK, surat keputusan tentang UKM ini. Nah, di situ kalian sudah bisa berdiri sebagai UKM, tapi belum ditetapkan. Nah, ditetapkan itu kapan? Jadi dalam musyawarah itu ntar juga bakal dibahas tentang percobaan, masa percobaan. Ada masa percobaan. Ya, masa percobaan itu paling sebentar itu 3 bulan, paling lama tuh 9 bulan. Nah, itu gunanya apa? Gunanya masa percobaan itu adalah untuk melihat instrumen dari organisasi tersebut lah. Tuh, jadi kayak gimana nih sesuai dengan apa yang direncanakan nggak gitu. Karena kan membuat UKM baru tuh susah banget kan. Maksudnya harus nyari dari awal, dari nol lagi kan. Makanya harus ada masa percobaan. Nah, ketika masa percobaan yang sudah disepakati
itu sudah disetujui dari LEM dan dari DPM sendiri, ya udah berarti tinggal ditetapkan aja. Tinggal ditetapkan, UKM ini lahir lah. UKM baru lahir di Fakultas Hukum. Gitu. Mungkin aku mau tanya ke Kak Tia, ada nggak sih emang sejarahnya pembuatan UKM itu kayak ada yang pernah ngajuin nggak? Ya, kayak dari sebelumnya. Gimana Kak Tia? Kalau dari di masa periodeku ini, periodeku dan Ryan maksudnya ya. Jadi belum ada yang mau ngajuin UKM baru gitu, kayak yang Ryan yang ceritain tadi nih, nggak ada. Tapi kalau futsal dan sepak bola itu apa ya? Perbaruan berarti. Beda itu. Apa dong? Pengembangan aja itu. Gimana? Itu biar lebih meluas aja. Gimana nih Kak? Gimana kan? Dilempar. Nggak ada. Emang nggak ada. Emang nggak ada. Di Nggak ada. periode kita nggak ada. Oh, oke. Ya, dan itu emang udah lama banget. Udah lama banget nggak ada UKM baru di FHWI. Jadi mungkin pesan buat Masuk. Pesan ya? pesan buat khususnya maba 24, kalau misalkan nggak ada UKM FH yang mewadahi minat kalian, Buatlah. gitu aja. Buat bareng. Koordinasikan aja kepada kami Krema. Buat aja. Jadi gak ada apakah kalau emang nggak ada UKM yang diminati, Buat cari aja. orang Buat aja. 5-10 orang yang sama tujuannya. Kami siap membantu. Baik. Oke. Jadi oke Kak. Makasih banget ya Kak. Iya. Tadi juga disebutin kan ada masa percobaan. Nah, kira-kira masa percobaan buat UKM itu berapa lama sih, Kak? Tadi aku sebutin tadi udah paling sebentar itu 3 bulan, paling lama itu 9 bulan. 9 bulan. Nah itu bermacam-macam karena itu baik lagi ke musyawarah yang awal. Yang pastinya itu paling sebentar 3 bulan. Tergantung lah. Oke Kak. Jadi UKM ini kan tentunya kalau mau mengembangkan minat dan potensi itu bisa dilombakan gitu lah Kak. Maksudnya dengar-dengar ada the case gitu ya? Iya, ada the case. Salah satu proker ya sih. Iya, yang kayak itu bagian art, sport, and Education. art, sport, and education itu gimana sih Kak? Kan itu berkaitan juga kan Kak dengan mengembangkan gitu, exploring gitu. Nah itu mungkin di case itu sendiri itu proker kami. Jadi itu sederhananya porseni di tingkat fakultas Gitu ya? ya kayak class meeting lah kalau di bangku sekolahan mah gitu. Jadi di the case ini ada lomba-lomba Seni dulu deh. Yang seringnya itu ada lukis, terus link ya. Basket. Sport tadi, sport. Jadi kalau untuk olahraganya itu ada futsal dan basket. Cuman ada badminton ada 3. iya ada 3. Ada sama badminton 3. Nah cuman untuk basket itu kita terbagi 2. Basket putra, basket putri. Kalau basket putri itu tetap 3x3. Terus itu untuk olahraga. Terus kalau yang akademiknya kita ada cerdas cermat. Terus kalau yang untuk seninya itu lukisan. Ada satu lagi lomba. Itu untuk charity-nya Ada satu lagi lomba. Itu nggak masuk olahraga loh. E-sport. sport FIFA ya FIFA keren sih keren banget sih. Oke the case jangan lupa ikut the case ya. Jadi jangan lupa. Mahasiswa FHWI. Jadi untuk mahasiswa FHWI angkatan 24, 23, 22, 21. Jangan lupa ikut. Segera daftarkan. Segera daftarkan. Oke. Segera daftarkan diri kalian ke Days of Charity Art, Sport and Education 2024. Karena di sana banyak perlombaan yang mananya menarik lah untuk mewadahi minat dan bakat kalian.
Tepatnya itu di tanggal 19 Desember. Tapi untuk open registration-nya sudah bisa Udah buka. sudah bisa dimulai dari sekarang. Oh, cek aja IG Cek aja Instagram. Jadi udah open registration Cari ya, Kak? The Case. Jadi udah open registration ya, Kak? Udah. Sampai kapan tuh, Kak, open registration? Catat ya, guys. Jadi Desember. Catat ya, guys. Desember. Iya, tanggal 25 terakhir ya. Iya, tanggal 25 terakhir ya. Sudah mendekati penutupan. Oke. Jadi jangan lupa segera kan. Jawaban kita seperti Iya udah jawaban semua kita terjawab. sangat terjawab ya, Kak. Terjawab. Mungkin sebelum tutup nih, Kak, apa sih ada pesan nggak, Kak, yang mau disampaikan buat mahasiswa yang belum bergabung ke UKM, yang tapi tertarik untuk mengembangkan kreativitas? Ada pesan nggak? Ada pesan nggak? Iya, pesan gitu, ya kan? Mahasiswa. Siapa nih? Mahasiswa. Iya, mungkin nanti akan nonton video ini ya. Aku dulu boleh? Oke. Untuk teman-teman, adik-adik. Di semester muda terbaik UKM satu-satu lah. Pokoknya explore deh banyak-banyak dan sampai nyesel nanti di kemudian hari. Oke. Mungkin untuk mahasiswa yang akan datang. Tapi kalau kalian lihat, kalian dengarkan. Jangan sampai kalian terjebak hanya belajar di dalam kelas saja. Karena udah banyak yang menyesal. Kalian masih dua empat, masih panjang. Tapi untuk kamu yang udah semester 5 sudah banyak ditemukan orang-orang yang menyesal. Aduh, kenapa dulu nggak organisasi, kenapa dulu nggak nyoba-nyoba ini, kenapa dulu cuman belajar di kelas. Itu jangan sampai kalian mengulangi hal tersebut. Yang udah masuk organisasi terus nggak aktif aja masih nyesel gitu loh, apalagi yang nggak masuk, teman-teman. Setidaknya coba dulu. Jadi pesan saya adalah coba dulu. Belum menyesal. Coba aja. Terus Coba aja dulu. Siapa tahu ntar ada yang nyaman. mungkin udah terjawab semua ya. Nggak kerasa ya? Iya, kesimpulannya memang UKM itu sangat bermanfaat untuk skill kita ya. Selain relasi juga, dan bisa juga buat UKM ketika kalian nggak punya belum ada UKM yang diminati lah, ya kan? Nanti ya buat aja. Iya, buat aja rame-rame. Akhir nih. Iya, udah akhir banget ya, nggak kerasa sumpah. Terima kasih ya, Kak, telah Hadir di sini untuk menjelaskan buat itu sangat membantu, pokoknya sangat membantu menjawab semua pertanyaan teman-teman semua. Kak. Jadi mau daftar UKM nggak? waduh. Daftar dong ya. Jujur ini kedorong kayak mau sih kayaknya, Kak. Oke. Coba dulu. Akhir dari potluck ya? Ya. Oke, terima kasih, Kak, atas penjelasannya. Terima kasih juga teman-teman udah nonton. Ya, nonton sampai akhir, semoga. Oke. See you di potluck selanjutnya. Bye. Terima kasih teman-teman.